Pesisir utara Pulau Jawa memiliki kekayaan laut yang sangat populer sejak dulu, fams. Salah satunya hasil laut di Kabupaten Indramayu. Lihat aja nih, banyak ya ikannya. Jenis ikan yang paling banyak adalah ikan remang, fams. Hampir setiap hari, nelayan di Indramayu berburu ikan remang sebagai salah satu target tangkapan. Beratnya bahkan ada yang sampai ratusan kilogram. Ikan remang punya ukuran gelembung renang yang cukup besar, fams. Nah, bagian inilah yang dimanfaatkan masyarakat Indramayu menjadi sumber penghasilan. Kalau nggak percaya, kita lihat yuk proses bikin perut ikan remang ini, fams. Sekilas, bentuknya mirip ikan layur ya. Ikan remang ini sebenarnya sejenis ikan tanpa tulang belakang dan masuk dalam jenis ikan purba loh, fams. Panjangnya bisa mencapai 200 cm. Bentuknya meruncing pada bagian ekor dan berwarna keabu-abuan. Kalau perut ikan remang ini disebut hipio, fams. Hipio berfungsi sebagai alat pernafasan, penerima suara dari sekitar, sampai alat bantu untuk mengapung dalam air. Hipio sangat diminati pasar luar negeri karena biasa dibuat kerupuk dan kulit sosis. Ikan remang disebut juga ikan cunang di Indramayu. Jenisnya ada dua, fams, cunang hitam dan kuning. Ternyata bagian pelampung dari ikan remang kuning lebih besar dan sudah gembung. Berbeda tuh dengan pelampung ikan remang hitam. Setelah diambil, perut ikan diisi angin sampai membesar. Tujuannya untuk mempertahankan bentuknya ketika sudah dikeringkan. Penjemuran bagian perut ikan memang dilakukan seharian kalau panasnya terik, fams. Tapi kalau musim hujan, wah bisa lebih lama tuh. Ayo tebak, 1 kg perut ikan remang kering ini kira-kira berapa ya nilainya? Ternyata per kilogramnya bisa mencapai 2 juta rupiah, fams. Wow, fantastis ya. Gak nyangka, fams, bisa mahal begini. Perut ikan remang ini banyak diminati masyarakat luar negeri seperti Singapura, Malaysia, Vietnam, Hong Kong, Korea, dan Tiongkok. Wah, Indonesia mendunia. Fams, perut ikan remang juga mengandung kolagen yang tinggi, baik meregenerasi sel-sel kulit mati bila dikonsumsi. Dampaknya bisa awet muda loh. Pantesan ya. Makan tanpa kerupuk, bagai sayur tanpa garam. Ayo ngacung, siapa nih yang makan nasi wajib pakai kerupuk? Hihihi. Gak cuma rasa yang gurih, fams. Sensasi renyah saat makan kerupuk ternyata menjadi penyebab panganan ini digemari banyak orang. Menurut penelitian sih, suara yang renyah inilah yang bisa menambah kelezatan makanan. Meski hanya kerupuk, jangan dianggap remeh, fams. Kerenyahan makanan khas Indonesia ini juga digemari masyarakat di beberapa negara Asia, misalnya Tiongkok dan Korea. Buktinya aja, kedua negara itu pernah memesan kerupuk udang mencapai $950.000 Amerika atau lebih dari 12 miliar rupiah. Oh my wow! Di Indonesia, kerupuk banyak macamnya, fams. Salah satunya kerupuk kulit ikan dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Tempat produksinya ada di Desa Ketanda, Kelurahan Proyonanggan Utara, Kecamatan Batang. Sejak 6 tahun yang lalu, pabrik ini sudah mengolah kulit ikan menjadi kerupuk yang endul, fams. Gak heran kalau peminatnya banyak banget. Setelah dicuci bersih, kulit ikan langsung dijemur. Proses penjemuran ini masih tergantung cuaca. Saat matahari terik, penjemuran hanya membutuhkan waktu 1 hari saja. Kalau lagi mendung sih, wah bisa lebih, fams. Kulit ikan buntal dan ikan remang dipilih karena cocok diolah menjadi produk kering. Dalam sehari, produk kerupuk ikan mencapai 5 kg. Kulit yang sudah kering ini kemudian digunting sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Pada tahap ini, fams, kulit yang sudah kering dibumbui, fams. Bumbunya terdiri dari bawang putih, ketumbar, jeruk purut, kencur, kunyit, jahe, dan garam. Aduk bumbu bersama potongan kerupuk agar meresap sempurna. Lalu, jemur kembali kerupuk sampai teksturnya kering. Nah, waktunya goreng kerupuk kulit ikan sampai mekar. Untuk mengurangi kandungan minyak berlebih, kerupuk dimasukkan ke dalam mesin spinner, lalu packing. Kerupuk kulit ikan ini bisa bertahan 3-4 bulan dalam suhu ruangan, fams. Harganya murmer alias murah meriah, mulai dari Rp15.000 aja per bungkusnya. Oh iya, kamu udah download aplikasi Alobank belum, fams? Transaksi pembayaran jadi lebih mudah loh. Gak perlu bawa uang cash segala. Serunya lagi, banyak diskonannya. Biar gak penasaran, langsung aja download dan upgrade ke Alo Prime untuk mendapatkan manfaat lainnya. Jangan lupa ya.
Kalau di Cina, perut ikan remang diminati sebagai olahan sup. Kalau kita sih bisa buat oseng-oseng fams. Bahan-bahannya mudah didapat kok. Ada wortel, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai hijau. Panaskan minyak dulu ya fams. Kemudian tumis bawang merah dan bawang putih sampai harum. Tambahkan cabai merah dan cabai hijau. Aduk-aduk hingga matang. Lalu masukkan potongan wortel dan kacang panjang. Terakhir, masukkan perut ikan remang yang sudah digoreng. Masak sesaat, angkat deh. Oseng-oseng ikan remang siap untuk disajikan. Rasa perut ikan remang ini yang telah digoreng mirip banget kerupuk kulit atau rambak. Istimewa. Gak cuma oseng-oseng aja, perut ikan remang ini juga bisa dibikin tom yum fams. Siapkan perut ikan yang sudah dipotong-potong. Bawang merah, bawang putih, cabai, daun bawang, wortel, tomat, dan saus. Masukkan semua bahan dan masak sampai matang. Wanginya. Konsumsi perut ikan bermanfaat untuk kesehatan fams. Protein dan gizinya yang tinggi sangat baik nih untuk pertumbuhan otak dan metabolisme tubuh. Penasaran sama rasa perut ikan remang? Mampir yuk ke Indramayu. Fams, nah kita punya tempat nih yang oke buat nongkrong fams ya. Unik, estetik, antik, nyentrik. Bah, cakep banget nih. Apalagi nongkrong barengan sama keluarga, teman atau orang tersayang. Weh, cocok banget ya. Pokoknya ala-ala kayak Maroko gitu ya. Wih, kafenya keren banget ya. Cakep deh ya. Mau foto di sana nih. Wih, keren. Yuk, kita simak sama-sama yuk. Kita ke kafenya ya. Kayak gimana sih? Nah, ini dia nih. Yoi, sekarang kita ajak kamu healing fams. Kata anak zaman now, liburan. Ngomongin liburan, Bali emang gak pernah absen nih dari tempat yang unik dan menarik. Kayak kafe yang berlokasi di Badung, Bali. Begitu masuk, rasanya udah gak kayak di Bali lagi fams. Tapi nuansa Mediterania ala Maroko. Konsepnya juga open space area, ala-ala alam, dan interior bangunan Maroko. Dijamin berasa kayak lagi nongkrong di Afrika Utara. Tempat ini juga terdapat pasir dan banyak kaktus fams. Suasana gurun Sahara langsung dirasakan begitu berada di area ini. Karena konsepnya mini garden, kamu juga bisa nih merasakan langsung hangatnya sinar matahari. Ada juga nih area mini gardennya fams, tentunya dengan interior-interior unik. Sayang banget deh kalau nggak diabadikan saat main ke kafe ini. Tuh, cakep ya spot-spot foto ala Maroko. Interior mewah dan eksotis menjadi ciri khas gaya Maroko, bikin tradisi dan budayanya terasa banget. Konsep bangunan ala Maroko dengan warna pastel ini bikin hari terasa sejuk. Pokoknya jadi lupa deh kalau lagi ada di Bali fams. Cafe ini terbilang baru, dibuka pada September 2021 kemarin. Ciri khas dari konsep bangunan Maroko karena terdapatnya Riyadh fams. Itu loh, tempat terbuka yang berada di bagian tengah bangunan, dijamin bisa bikin suasana sejuk di tengah cuaca panas. Bagian dalamnya juga nggak luput dari ala-ala Maroko gitu fams. Interiornya identik dengan motif melengkung dan runcing. Udah puas foto-foto? Lanjut, kita makan fams. Lihat nih, cafe ini menyajikan menu western food dan local food yang sederhana. Soal rasa, boleh diadu. Minumannya juga gak kalah menarik fams. Yang pasti sih ramah di kantong. Gak usah khawatir, kantong bolong buat jajan dan nongkrong berlama-lama di sini. Belum kenyang juga? Cobain nih, pancake yang menjadi dessert andalan di cafe ini fams. Aneka topping menggiurkan dan penampilannya, aduhai. Tapi ini bukan sembarang pancake ya fams. Maksudnya bukan pancake tipis yang sudah banyak kita kenal. Tapi ini adalah fluffy pancake, yaitu pancake yang berasal dari Jepang. Sekarang pancake ini jadi primadona kuliner Indonesia loh. Fluffy pancake ini memiliki bentuk yang bulat dan memiliki tekstur berongga. Kalau ditekan, teksturnya mirip sponge. Meski rasanya nggak beda jauh dengan pancake biasa, ketika masuk mulut ada rasa gurih, manis, dan teksturnya yang kenyal. Nikmat banget fams. Belum lagi ada campuran topping yang kaya rasa. Wah, dijamin bikin nagih deh. Wait, belum selesai fams. Cafe ala Maroko ini mempunyai konsep eat, shop, snap. Artinya kuliner, belanja, dan foto-foto. Tadi foto-foto udah,
kulineran juga udah. Saatnya belanja nih yang belum. Hihihi. Maksudnya, shop di sini fams, karena kafe ini juga mempunyai butik sendiri. Banyak produk fashion yang kece abis, mulai dari baju-baju, topi, tas makrame, bahkan baju anak. Wah, kamu gak bakal bosan nih nongkrong di sini fams. Langsung aja deh, cus ke kafe yang berlokasi di Badung. Kafe ini buka dari jam 9 pagi hingga jam 8 malam. Fams, keramik dengan motif warna-warni kayak gini, vibes Marokonya berasa banget ya. Yap, negeri gurun Maroko emang terkenal dengan kerajinan keramik mozaik berwarna cerah yang menjadi paduan gaya Eropa, Afrika, juga pengaruh agama Islam. Kombinasi ini nih yang bikin keramik ini terlihat unik dan berkelas fams. Motif khas negeri gurun ini banyak diaplikasikan ke dalam furniture, barang pecah belah, bahkan keramik lantai berukuran besar kayak gini nih. Motif bunga dan tumbuhan khas keramik Maroko dijamin sukses, bikin ruangan lebih berwarna dan bernilai seni fams. Motif Maroko biasanya hanya ada pada tegel kunci, yang banyak mengusung motif vintage. Umumnya sih, tegel memiliki ketebalan yang jauh lebih tinggi dibandingkan keramik. Karena cara pengeringannya manual, tingkat ketebalan ini menjadi kekuatannya fams. Sedangkan keramik menggunakan sistem pembakaran yang membuatnya cukup kuat meski tidak setebal tegel. Tekstur pada keramik juga jauh lebih halus karena menggunakan teknik glazing fams. Tegel memiliki permukaan yang berpori, dapat menyerap cairan, bahkan meninggalkan bekas. Sedangkan keramik punya permukaan yang licin dan jauh lebih mudah membersihkannya. Untuk membuat keramik bermotif, dimulai dari proses desain dulu fams. Setiap motif yang dibuat ini memiliki tingkat kesulitan sendiri. Seperti motif Maroko yang membutuhkan waktu hingga 1 minggu. Selanjutnya, buat bingkai screen supaya lebih mudah mencetak desain. Gunakan kain polyester yang tidak mudah melar atau kusut. Jadi, motif yang dicetak nanti tetap presisi. Ada 2 cara printing, manual dan mesin fams. Kalau ukuran keramik yang digunakan cukup besar, ada baiknya dengan cara manual. Karena dalam satu motif Maroko terdiri dari 4 buah keramik, yang kalau disusun jadi satu, baru terlihat deh motifnya. Oh iya, motif Maroko biasa digunakan warna bold atau warna cerah yang kuat dan berani. Sebenarnya sih fams, terinspirasi dari landscape ala Maroko sendiri. Salah satu warna favorit untuk digunakan adalah terakota. Diyakini warna ini mampu memberikan kesan hangat pada ruangan. Oke, kita lanjut nih ke proses pembakaran. Proses ini bisa membuat painting melekat kuat pada keramik karena proses pembakarannya mencapai 100 derajat Celcius selama 1 jam. By the way, keramik motif buatan pabrik di Tangerang ini sudah dipasarkan hampir ke seluruh negara Asia, bahkan sampai Amerika Serikat loh. Keren, Indonesia mendunia. Fams, nah weekend nanti kira-kira mau kemana nih fams? Gimana kalau kita nongkrong di kafe, tempat gaulnya anak ibu kota? Bah, cakep. Ke Jepang-Jepangan. Wah, ada juga nih kafe yang nuansanya wah, itu kayak di luar negeri fams. Wah, jadi kepo nih. Yoi nggak? Yuk, penasaran ya? Kita simak sama-sama yuk. Ini dia. Jaksel alias Jakarta Selatan punya banyak tempat seru untuk nongkrong. Makanya, daerah ini juga dikenal sebagai pusat gaulnya anak ibu kota fams. Dari banyaknya tempat nongkrong di Jaksel, ada juga nih resto tersembunyi fams. Istilah gaulnya disebut dengan hidden gem yang lagi viral. Salah satunya adalah Little Japan yang terletak di Fatmawati fams. Tempat ini dekat banget nih dengan stasiun MRT Haji Nawi. Meski lokasinya tersembunyi, masukin gang kecil, sensasi inilah yang sulit didapatkan ketika mengunjungi restoran dan kafe lain. Setelah jalan kaki 5 menit, sudah terlihat nih jajaran kedai yang menjual makanan dan minuman yang Jepang banget. Selain ramennya super duper pedas, ada ramen versi kering yang bisa kamu cobain fams. Gimana rasanya ya? Selagi menunggu pesanannya datang, kita ke Jepang Mini benerannya yuk. Tempatnya emang gak terlalu luas fams, tapi masih bisa menampung sekitar 50 pengunjung. Terletak di gedung lantai 2, tempat ini memiliki vibes ala Jepang yang cukup kental. Dari segi furniture dan dekorasi, memberikan kesan yang Jepang banget.
ada juga nih pohon sakura mini di tengah yang jadi ciri khas kafe ini. Barisan meja kayu berlatar tembok khas negeri matahari terbit dengan lampion siap memanjakan pengunjung yang gak hanya ingin sekedar makan, tapi juga untuk berfoto OOTD. Asik kan? Wah, makanannya udah datang nih. Berbicara soal menu, sesuai dengan konsepnya, kafe ini menyediakan aneka masakan Jepang, mulai dari minuman, makanan ringan, sampai main course-nya, fams. Kalau minuman yang tadi udah sampai perut, makanan ringannya diwakili oleh katsu mentai dan pisang katsu, fams. Main course-nya ada ramen kering, ramen tantan yang jadi andalan, dan sushi. Gak pakai lama, boleh langsung disikat aja loh adik-adik cantik. Sebagai opening, ada pisang katsu, fams. Di negara asalnya, katsu artinya potongan daging. Biasanya sih dibuat dari daging ayam dan daging sapi. Tapi di sini, katsu justru dibuat dengan kearifan lokal yang gak kalah yahut. Menu yang satu ini bernama chasu ramen. Ada 2 jenis chasu ramen nih yang bisa dipesan. Buat yang penggila pedas, harus pesan spicy chasu ramen. Serunya, tingkat kepedasannya bisa disesuaikan sama pembeli, fams. Kalau minat yang pedas banget, langsung diwujudkan. Tapi jangan sampai nyesel ya karena kepedesan. Buat aliran basah-basah, harus coba nih ramen tantan. Menu satu ini adalah salah satu jenis ramen yang berasal dari Jepang dengan ciri khas rasa pedas. Hidangan ini menggabungkan mie impor premium asli Jepang dengan kenikmatan sup wijen yang gurih, fams. Ditambah daging ayam tantan yang pedas, rasanya gurih banget. Kedai mungil dengan gaya Jepang ini bernama Kopi Timbul, menyediakan minuman segar dan camilan yang sederhana banget, fams. Andalannya sih kopi. Buat yang gak suka kopi, nah kamu wajib cobain nih Sakura Latte dan Matcha Latte-nya, fams. Gak usah khawatir soal harga, gak bikin kantong bolong kok, alias ramah lingkungan. Hihihi. Sesuai namanya, Sakura Latte dengan warna pink mengibaratkan bunga sakura yang jadi kebanggaan masyarakat Jepang, fams. Rasanya manis dan susunya berasa banget. Apa? Belum puas juga? Sebagai kota megapolitan, Jakarta punya banyak kuliner ala Jepang yang juara. Seperti restoran Jepang super autentik yang bernama Furusato Izakaya. Lokasinya berada di jantung kota Jakarta, tepatnya di Jalan Sudirman, fams. Lebih tepatnya, di bawah gedung pencakar langit yang banyak terdapat bangunan hotel gitu, fams. Keren! By the way, Furusato Izakaya itu artinya apa sih? Furusato itu artinya hometown dan izakaya itu artinya warung kecil di Jepang. Jadi kita konsepnya memang ingin memberikan great experience untuk tamu-tamu kita yang datang ke sini. Jadi when guest datang ke sini, mereka tuh feeling merasa seperti sedang berada di Jepang dan seperti otentik di Jepang gitu. Fams, restoran ini baru buka pada Februari 2020 lalu. Untuk makanan, unggulannya sushi, fams. Cuma bedanya, sushi di Furusato Izakaya ini, beberapa ikan didatangkan langsung dari Jepang. Iya, fams, karena yang bikin orang Jepang, rasanya dijamin autentik banget. Chef Shinichiro Takada ini bukan koki kaleng-kalengan, fams. Dia ini adalah koki berpengalaman asal kota Kyoto yang sudah malang melintang selama 42 tahun di negeri matahari terbit sana. Wah, mantap! Untuk bahannya ada perut tuna, ikan kerapu, ikan bawal, ikan barakuda, udang tiger, sama ikan kisu atau kaca piring. Kapan lagi ya kan makan sushi yang dibikin langsung sama chef asli dari Jepang? Rasa sushinya, kayak orang jatuh cinta, fams. Berjuta rasanya. Tapi beneran, fams, sushi made in chef Jepang ini jauh lebih tebal daging ikannya. Lebih berasa aja gitu pas dikunyah di mulut. Menu andalan yang kedua ada chicken nanban. Bahannya ada file paha ayam, nanban sauce, dan tartar sauce. Cara bikinnya, ayam yang sudah diberi bumbu nanban sauce lalu dituang ke dalam tepung. Kemudian dimasak dengan teknik deep fry selama 5 menit. Rasanya juara, fams. Kalau kata orang Jepang mah, oishi, enak banget.
Di Furusato Izakaya ini ada juga nih barnya fams. Yang lebih keren lagi, bartendernya juga asli orang Jepang. Widih, bener-bener berasa kayak di Tokyo atau Yokohama ya fams. Nah, rekomendasi minumannya ada Mocktail Ringo Slayer. Bahannya ada homemade cinnamon syrup, fresh cream apple juice, fresh lemon juice, sama soda. Semua bahan tadi dicampur terus di shake atau dikocok. Lalu atasnya ditambahkan soda. Seger! Emang deh, kekayaan Nusantara berlimpah banget. Agar bisa terus lestari keberadaannya. Kalau udah 30 menit, saatnya saya Jody Ci pamit undur diri. Jangan lupa ya, saksikan terus Seragam Indonesia. Karena Indonesia mendunia. Sampai ketemu besok ya fams. Bye!